Sampai akhirnya dia tidak sadar. Dia tuh jalan, cucuk nyemplung. Kemana? Ke kesesatan, kejahilan. Ya, cemplungin neraka itu tadi. Sama kayak ayam itu lah, kayak matok itu. Tuk, 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 tuk. Masuk. Ini yang disebut sebagai yamsi mukiban. Orang yang jalannya telengkup. Orang yang jalannya wajahnya di bawah. Dia tidak punya sudut pandang yang panjang. Gitu. Coba nih, ayam itu ndekek melaku deh. Selamat deh. Ya apa nih, misalnya celingak-celinguk gitu ya. Sayangnya ayam tidak gitu. Maka ini gambaran sebenarnya. Yamsi mukiban adalah mereka yang sudut pandangnya dibuat terbatas gara-gara fokusnya mereka keliru, mereka salah. Ya, persis kayak ayam itu tadi. Fokusnya cuma nutuli biji aja. Itu panganan dimakan, itu panganan dipangan, itu panganan dimakan, maju. Sementing untuk pangan maju, sementing untuk pangan maju. Ya. Jadi maka jadi orang itu jangan kayak gitu. Jadi manusia itu jangan kayak gitu. Jadi manusia kok bergerak cuma karena pangan itu suelek kan. Ya. Saya elek uang itu bergerak cuma karena makanan. Ya, kon gini mangan. Ya. Yang penting mangan gelem dikon ngopo-ngopo. Jelek. Dia tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak tahu lagi kemudian mana yang hak, mana yang batil. Asal dikai pangan, mangkat. Nah, itu jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang yamsi mukiban. Ya, yamsi mukiban. Jangan sampai kita jadi orang yang yamsi mukiban. Nah, kita disuruh mengikuti siapa? Mengikuti orang yang yamsi sawiyan, yang berdirinya itu tegak. Ya, sawah itu tegak, sawiyan. Ya. Pilar kokoh sawah. Maka jadi kita disuruh milih. Rasulullah itu adalah gambaran orang yang yamsi sawiyan, orang yang berdirinya tegak, kokoh. Makanya coba kita perhatikan, hampir semua nasihat-nasihatnya Rasulullah SAW itu ngajari kita untuk melihat apa? Melihat jauh akhirat. Ini gambaran seperti orang yang tegak. Karena orang yang tegak, fokusnya panjang dia. Sudut pandangnya luas. Ya. Orang sing nungluk, sing nunduk gitu ya. Itu tidak bisa ngelihat depan. Kalau fokusnya hanya perutnya, fokusnya hanya nafsunya, nunduk terus. Dia tidak bisa ngelihat depan, kecemplung dia. Tapi kalau kita yang jalan tegak, kita bisa ngelihat ke depan. Oh, di depan ada apa. Kelihatan. Ini adalah gambaran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita merenung. Coba di antara dua ini. Yang satu fokusnya dunia, yang satu fokusnya akhirat. Mana yang akhirnya bisa nyelamatin kamu itu yang mana? Coba pikiran kira-kira gitu. Ya. Ala siratal mustaqim. Mana yang kemudian bisa membuat kamu mendapatkan petunjuk untuk ke ala siratal mustaqim? Mana kira-kira bisa ngasih petunjuk? Ya tentu jawabannya yang nomor 2. Ya. Sehingga dalam ayat ini, di ayat yang ke-22 ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pengen ngasih kita sebuah peringatan. Ya. Kalau kamu bertemu dengan orang, siapapun itu, yang kalau kemudian fokusnya hanya sekedar ngajakin kamu dunyo terus, ya, cepat atau lambat, dia justru akan menjadi orang yang mencelakakan kamu. Antum di konco, punya temen, seakrab-akrabnya temenmu itu. Tapi kalau setiap kali ketemu, obrolannya gurbak masalah dunia terus. Ayo dolan ndi? Ya. Ayo main iki, ayo tuku iki, terus obrolannya cuma dunia terus. Seakrab-akrabnya dia, sebaik-baiknya dia, ujungnya dia akan jadi orang yang menjerumuskan antum. Ya. Mau seakrab apapun mau sebaik apapun dia. Tapi kalau fokusnya hanya selalu dunia terus, anggar ketemu, cak main PS begadang, ada isu. Ya. Anggar ketemu, besok gantian, push rank, ngantek mitik. Terus gitu. Nek ra ngono yo mangan, jajan ning ndi, tuku apa. Wis ngono terus. Sesekali oke lah, jenenge menungso. Manusia kadang-kadang butuh hiburan, boleh lah. Saya enggak ngelarang atau main game, main wis. Ya, daripada besok main game nek tuwa malahan, mergo penasaran.
Wis ben ae wayahe main-main. Tapi yang penting aja jadi sebab terus-terusan. Mosok ndak biar main game. Mosok ndak biar mikire dunyo. Ya. Kan ada momennya. Ada fasenya. Wayahe sinau belajar ya belajar, wayahe murojaah ya murojaah, wayahe ngapal ya ngapal gitu. Ngapal Quran ya ngapal Quran. Nanti wayahe itikaf ya itikaf gitu. Ojo itikaf main game, itikaf main game. Ya, besok meneh bisa. Ya. Antum main game pas victory sabet malaikat ampung itu. Ras itu victory kok. Sabet malaikat. Sesuk meneh gitu. Ya. Jadi kalau sebaik-baik temanmu, sebaik-baik temanmu, kalau cuma ngomongin bab masalah dunia, artinya apa? Dia termasuk yang yamsi mukiban, jangka pendek pandangannya. Sebaliknya kalau kamu ketemu dengan orang sing selalu ngajakin bicara akhirat, jangka panjang, yamsi sawiyan, ya, maka ikuti dia, karena dia nanti akan membawa kamu ke siratal mustaqim. Selamat. Dan ingat, di awal-awal ayat ini kita sudah diingatkan bahwa kita nanti akan mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya. Jadi perlu diingat, kita tuh tidak cuma sekali hidup. Jari sopo sekali hidup. Manusia itu hidup cuma sekali, keliru dia. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Ya. Kita sekarang ada hidup yang pertama. Nanti hidup yang kedua kapan? Abadi ketika di akhirat. Dan itu butuh sangu sing akeh, butuh jalan yang benar, butuh sudut pandang yang benar, butuh ilmu. Makanya boleh konco itu sing yang sisawian, yang lihatnya panjang, yang lihatnya tegak. Termasuk ini juga bisa diartikan secara tekstual. Ya, sawian bener. Anek dadi wong itu cuma malesan, kelentrak, kelentru, itu ya, kayak kumbahan, atek gitu, gagah, semangat. Santri kok ngantuan. Santri itu orang ngantuan, melek. Antum karo saya podo tuh ya. Kita kan melek dari semalam toh? Sama. Sama. Coba antum cek enom malah, lebih muda daripada saya. Kudune kan wis seger antum. Ndelok sithik teklak tekluk, ndelok sithik teklak tekluk. Iya. Akhir delok diusawang teklak tekluk teklak tekluk. Cah nomor teklak tekluk. Ya. Melek itu loh, remaja. Saya malah dari kemarin belum makan karbohidrat kayaknya. Saya buka puasa, minum, makan buah kalau tidak salah, makan buah, terus bikin materi buat ngajar. Nah, terus isya, tarawih, terus kesini kan, sudah. Ya. Sampai sama antum sampai malam. Ya wis, terus sahur. Tadi saya sahur minum air putih sama kurma, wis rampung. Udah, enggak kemasukan nasi. Ya. Yura insyaallah yura ngantuk. Ya, ini sing ngantuk-ngantuk itu merga keluarkan gitu. Makanya itu ya. Ya, jadi kalau mau jadi santri itu, dulu guru saya bilang gini, mau jadi santri itu sithik mangan, sithik turu. Ya, itu. Jadi iya, semua orang alim, antum cek, tidak ada satupun orang alim dalam sejarah mereka tercatat dalam manakib-manakibnya senang tidur, tidak ada. Kamu silakan cari. Tidak ada satupun orang alim dalam sejarah yang senang tidur, tidak ada. Semua orang sing delok teman-teman kita dulu waktu SD, SMP, SMA sing pinter-pinter itu. Nek sinau ngantek bengi melek. Itu. Di kelas melek. Gitu. Malah melihat gurunya ngajar gitu. Serius. Ya orang itu semarai bodoh itu kadang-kadang ya ngantuan itu. Loh iya, wong ngantuan itu sejan ramai berbelas tenan.
Jangankan kok diajak gelut. Nah, ini lere ra iso kok jak gelut. Ya, orang ngantuk itu lemah, ya. Orang ngantuk itu lemah. Tenang, orang ngantuk itu lemah. Ya, diajak gelut, jangankan diajak gelut. Nah, ini lere aja nggak bisa. Itu apa diajak gelut. Ya. Jadi biasakan belajar, ya, belajar untuk nahan ngantuk. Antum tahu nggak ngantuk itu kenapa? Ngantuk itu karena cadangan oksigen turun. Ngantuk itu karena cadangan oksigen turun. Gini. Makanya orang kalau pingsan, orang kalau geblak pingsan itu salah satu yang dilakukan apa? Ngasih oksigen. Ya, kadang-kadang dilonggarke bajunya, dilonggarke celananya, terus dikepeti, atau bahkan kadang-kadang ada yang dikasih oksigen. Gitu. Kenapa? Karena otak kita yang membuat otak kita punya sinyal untuk tidur dan tidak itu cuman kalau dia merasa kekurangan oksigen. Jadi kalau otak kita itu dapat sinyal kurang oksigen, maka dia akan memerintahkan badan untuk tidur. Nah, sebaliknya, kalau kita pengen melek, maka kita harus mengumpulkan banyak oksigen. Kita harus menarik banyak oksigen. Ya, jadi terapi yang bagus. Kemarin saya ketemu dengan ahli kimia ya, dari Madura. Jadi beliau itu mengatakan gini, salah satu hal yang membuat orang itu banyak kena penyakit karena dia lupa bernafas di pagi hari dengan proper. Ya. Misalnya antum punya mobil atau kendaraan, esok-esok dipanasi tidak? Dipanasi. Sekarang pertanyaannya, kapan antum manasi badan? Kapan kita manasi badan? Badan kita itu tersusun dari sel-sel. Maka sebenarnya tugas kita setiap pagi setelah beraktif, setelah bangun itu adalah manasi sel. Gimana cara manasi sel? Olahraga? Salah. Olahraga itu bahasa Inggrisnya stretching. Pemanasan itu stretching. Stretching itu apa? Stretch. Merenggangkan, bukan pemanasan. Bukan. Makanya bahasa Inggrisnya stretching. Olahraga itu hanya untuk merenggangkan otot-otot, tapi bukan untuk manasi. Manasinya pakai apa? Nafas. Manasi sel itu pakai nafas. Kalau nafas kita baik, maka oksigen itu akan tersuplai banyak ke otak. Dan otak itu adalah organ, satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang membutuhkan oksigen paling banyak. Itu otak. Ya. Otak itu adalah organ yang membutuhkan oksigen paling banyak. Maka kalau bangun tidur itu, tarik nafas yang panjang dulu. Tahan sebentar, lepas. Minimal 30 kali. Itu namanya manasi sel. Itu. Termasuk laki-laki. Ini tak kasih ilmu ya. Kebanyakan penyakitnya para laki-laki itu adalah kalau sudah mulai usia 35 tahun ke atas, testosteronnya turun. Dan nanti akhirnya syahwatnya turun. Makanya banyak yang sekarang itu yang impoten, ejakulasi dini dan sebagainya itu. Ya. Kenapa? Karena selama ini dia tidak pernah manasi selnya. Tidak pernah manasi sel. Makanya salah satu terapi kalau antum pengen itunya hidup terus sampai nanti. Ya ini ngajari laki-laki. Ya santai-santai sebalik kabeh kok. Kalau antum pengen mempertahankan keperkasaan laki-lakimu sampai tua, pelajari cara nafasmu yang baik. Panasi setiap hari. Panasi setiap hari selnya itu. Tarik nafas yang panjang. Itu. Lepas 30 kali minimal. Ya. Jadi itu caranya itu. Ya, ben ra ngantukan. Itu ya. Jadi, nah kalau kadar oksigenmu turun, nanti ngantuk. Kadar oksigenmu turun ngantuk nanti. Ya, makanya kalau kadar oksigen turun, ya, tidur yang nyenyak, tidur yang mendalam, tidur sing nafasnya api. Ya, tidur itu sebenarnya untuk mengumpulkan nafas sebenarnya. Makanya orang kalau tidur itu nafasnya teratur. Nafasnya orang tidur itu teratur. Tidak ada orang tidur nafasnya. Itu udah ngipit tuh ya pocong. Nah. Orang kalau tidur itu nafasnya pasti teratur, tenang. Sampai kadang-kadang ngorok gitu kan. Itu kenapa? Karena dia butuh apa? Nafas. Intinya tidur itu butuh nafas. Jadi
Berarti kalau antum nafasnya bener, jadi tidurmu sedikit aja cukup. Ya. Nafasmu benar, tidurnya sedikit cukup. Itu ya. Dilatih sekarang nafas panjang. Ojo nafas ratau dipikir. Kita tuh nafas tidak pernah dipikir. Sampai naik dewe nafas. Nafas yang panjang, tarik. Karena itu kebutuhan, tarik itu. Kalau itu bisa, itu namanya kopstand, lebih bagus. Ya, kalau bisa pagi hari itu kopstand. Balik itu loh. Nah, itu kan langsung ngalir ke darah ke otak tuh. Bagus. Tak ajari. Gitu. Ya. Saya dulu waktu di bela diri dia diajari gitu sama guru saya, kopstand. Sampai sekarang saya masih kopstand kalau pagi. Karena ini buat narik apa? Udah. Sirahku nanti roto sebenarnya. Karena saking seringnya kopstand. Jadi gitu ya. Nah, jadi dalam konsep kita berhidup itu cari teman yang sisawian, yang tegak, yang lihatnya jauh ke depan, ya, supaya kita selamat jadi orang. Gitu dulu ya, ayat 22 insya Allah. Besok nanti malam saya izin dulu, saya ada undangan keluar kota. Kayak nanti malam saya keluar kota dulu sebentar, tapi langsung balik. Insya Allah besok subuh saya sudah ngajar lagi. Nanti malam digantikan sama Ustadz Furqon dulu. Jadi insya Allah besok dilanjutkan kajiannya di ayat yang ke-23 besok subuh ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga Allah ridhoi dan semoga Allah sempurnakan lewat guru-guru yang lain. Dan mohon maafnya kalau ada salah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian dan Allah jadikan semua yang kita pelajari menjadi sebab mudahnya segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa qul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.